Keempat, panggilan DRL. insya Allah datang kalau dia sehat, ya. Kalau dia sehat, dia datang, dokter jauh lebih sehat. Jadi semua tergantung kesehatan daripada DRL. Karena kita sama-sama sesama teman sejawat harus saling mensupport. Jadi kalau sehat support, kalau sakit pun saling support. Seperti itu. Ini sakit, dugaannya dokter strategi dia untuk melakukan prapit. Malam hari tanggal 21 malam, lawyernya bilang tidak akan melakukan prapit. Ternyata di tanggal 22 muncullah prapit. Jadi ya kita bisa lihat bagaimana manipulatifnya ya dokter bilang seorang DRL ini. Tapi tetap dokter akan maju terus, kita lihat bagaimana nanti proses prapit di Jakarta Selatan. Dokter mohon dikawal ya. Tetap datang. Nah, dokter berharap juga kalau bisa DRL datang ketemu sama dokter ya. Jadi jangan ngajakin dokter ketemu di belakang, kita ketemu di sana. Ngobrol, bener enggak? Apakah melakukan berusaha untuk memberikan dokter 5 miliar untuk damai? Ya. Kalau Bang Jeff kan sudah bilang ke Bang Rasman, kalian bisa tanya ke Bang Rasman, betul nggak Bang Rasman? Kalau ada usaha untuk melakukan pengiriman uang atau pemberian uang 5 miliar ke dokter seperti itu. Dok, dokter sendiri mau ngajuin prapit juga nggak dok? Kira-kira? Serunya sih di pengadilan kayaknya seru deh gitu ya. Kalau prapit terus dihentikan kayaknya nggak seru gitu. Tapi kalau di pengadilan kayaknya lebih seru. Tapi berdasarkan pelajaran dari yang DRL lakukan kayaknya kemungkinan juga ya, tapi dokter masih mikir-mikir lah, masih istiqoroh dulu. Dokter, tanggal 22 sendiri untuk kuasa hukum dari Dr. Richard ya, sebagai FSR mengatakan tanggal 22. Jadi di Februari itu sudah mulai sidang pertama. Tanggal 2 Februari. Maksudnya tanggal 22. Tanggal 22 apa? 22 itu masuk Sidang apa? Apa mulai sidang perdananya? Duh, kok tahu dari mana kan belum? 22 itu masuk. Tanggal 2 Februari adalah sidang dari Pengadilan Jakarta Selatan Prapit. Nggak mungkin tahu dari mana dia. Dia kita juga habis ngecek juga sih dok, terus dia bilang tanggal 22 itu. Kamu kemarin salah mulu, kemarin yang masalah di Jabar juga salah mulu informasinya. Nggak mungkin, belum. Nanti bakal ngawal ini nggak nanti di pengadilan? Kalau tanggal 2 Februari jelas dokter akan datang di Pengadilan Jakarta Selatan. Mungkin teman-teman juga bisa ya untuk mengawal, karena dokter sih berharap persidangannya secara umum terbuka ya. Jadi kita semua bisa lihat persidangannya. Untuk hakimnya juga hakimnya juga dokter heran ya. Kenapa nama hakim belum terpampang di situs Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Kenapa? Karena dokter berharap kalau ada nama hakim, nama panitera, kita bisa kawal semua. Karena nanti akan juga diawasin oleh KPK dan PPATK. Seperti itu. Jangan ada nanti dugaan-dugaan adanya penyuapan dari saudara DRL seperti yang sudah dilakukan ke dokter. Berarti ada kekhawatiran itu ya dok? Sangat. Kenapa? Karena memang yaitu dokter bilang tadi ada dugaan aliran dana yang akan diupayakan oleh DRL ke Kejaksaan Agung. Seperti itu. Oke? Dokter sendiri akan minta atensi juga lagi ke Presiden atau gimana? Kalau atensi ini otomatis sudah langsung menjadi atensi dari Bapak Prabowo Subianto, Pak Listio Sigit, semua sudah atensi, apalagi beliau melakukan prapit terhadap Polda Metro Jaya, di mana Polda Metro Jaya sudah sangat profesional. Ya, dokter duga prapit ini karena adanya kekecewaan DRL penaikan status TSK ini mungkin tanpa melalui majelis disiplin profesi. Tapi nanti kita akan uji di sidang prapit. Oke. Keempat, Panggilan DRL. insya Allah datang kalau dia sehat, ya. Kalau dia sehat, dia datang, dokter jauh lebih sehat. Jadi semua tergantung kesehatan daripada DRL. Karena kita sama-sama sesama teman sejawat harus saling mensupport. Jadi kalau sehat support, kalau sakit pun saling support. Seperti itu. Terakhir pesan yang ingin disampaikan sebagai penutup. Sebagai penutup, jadilah dokter yang benar-benar memberikan edukasi ke masyarakat. Kalaupun jadi pebisnis, bukan mencari cuan utamanya tujuan kalian. Ya, dalam seorang dokter, jika kalian masih ingin menggunakan profesi dokter, gunakan itu untuk mengabdi. Ya, bukan untuk menipu masyarakat, mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari menjual produk yang omong kosong. Ya, tidak memberikan manfaat ke masyarakat. Itu aja. Makasih. Oh iya, soal whipping ya, itu kayaknya lagi tabung pink ya. Setelah gayung pink, tabung pink. Dokter beli sendiri, dokter langsung beli dan didapatkan secara e-commerce dengan mudah. Jadi itu memang bisa didapatkan secara bebas ya. Dokter mau melakukan pengecekan karena seperti biasa dokter akan berbicara sesuai data dan fakta.
Jadi dokter mendapatkan whipping itu secara bebas, kurang lebih harganya 1.500.000 ya, dokter beli. Nah, dan ternyata setelah dokter cek sendiri itu memang kandungannya 99,6% berisi nitros oksid N2O yang biasanya digunakan untuk membius di rumah sakit. Ya, untuk pembiusan. Ya, jadi ya karena dokter nggak pernah coba, ya dokter nggak pernah tahu, tapi dokter lagi mengumpulkan orang-orang yang pernah menggunakan itu untuk bisa bercerita seperti apa efeknya dan bagaimana kerusakan yang terjadi, karena itu sama sekali tidak membawa kebaikan di tubuh kita. Ya, itu berbahaya karena bisa menyebabkan kerusakan sistem saraf pusat. Dan di sini juga dokter tegaskan ya guys, tidak ada hubungan antara GERD, gastroenteritis reflux disease atau makronis dengan henti jantung. Tidak ada. Ya, cardiac arrest tidak ada hubungannya dengan GERD. Penderita makronis GERD tidak akan mungkin ya wafat karena henti jantung. Itu ada dua penyakit yang berbeda. Posisinya memang hampir sama, nyerinya sama, nyeri dada itu sama. Kenapa? Karena ada yang namanya acid reflux. Jadi ada asam yang naik ke atas sehingga menimbulkan sensasi terbakar. Nah, itulah yang merasa ada seperti nyeri dada. Ya. Jadi mungkin hampir sama, tapi nggak ada hubungan jantung dengan lambung. Ya, saluran pencernaan itu berbeda. Nggak ada kaitannya. Oke, jadi untuk penderita GERD nggak usah khawatir. Ya, jangan terlalu overthinking. Wah, nanti jangan-jangan gue kena cardiac arrest. Nggak ada hubungan. Oke ya, jadi nggak perlu khawatir. Tetap berpikiran positif ya, hidup yang sehat. Dan satu lagi dokter tekankan buat penderita makronis, kalian dari berdasarkan pengalamannya dokter, kalian bisa menggunakan terapi intermittent fasting. Jadi kalian makan di jendela makan dari jam 12 sampai jam 6. Kalian boleh makan. Di luar itu kalian istirahatkan lambung. Ya, dengan mengistirahatkan lambung, itu 99% lambung kalian akan melakukan perbaikan dengan sendiri. Ya, jadi ini juga edukasi buat masyarakat. Banyak sekali pasien-pasiennya dokter yang menderita makronis GERD sembuh total. Sembuh total. Kenapa? Karena tubuh kita itu mempunyai reparasi sendiri, bengkel sendiri. Allah sudah menciptakan tubuh kita ini dengan obatnya. Ya. Jadi jangan selalu dimasukin makanan yang akan membuat kerja lambung lebih berat. Istirahatkan kerja lambung, maka dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Oke ya. Sekian dulu ya informasinya ya. Makasih. Artinya kan ini kan pink ini kan sendiri kan sudah di-banned di beberapa negara, sedangkan di Indonesia malah dijual bebas. Mungkin dokter sendiri akankah mengajukan ini ke BPOM? Oke, sudah. Jadi untuk mengajukan ke Badan POM otomatis dokter sudah mengajukan secara langsung. Jadi dokter juga sudah menghubungi Badan POM untuk segera menindaklanjuti seperti apa. Ya, dan juga ke BNN juga. Jadi juga ke BNN juga dokter sudah langsung berhubungan. Jadi nanti akan segera dilakukan sosialisasi tentang itu dan akan ada aturan yang mungkin segera diumumkan di masyarakat. Oke? Ya nanti mungkin lebih apa? Kemarin, dokter sudah melaporkan kemarin. Begitu kejadian itu, begitu yang viral banget kan bisa takutnya diikutin ya sama yang lain-lain ya. Jadi dokter langsung laporkan. Seperti oke? Ya, makasih. Aduh. Thank you ya. Dia bakal Thank you.